lagi nyari HP 2 jutaan tapi masih bingung milih yang mana kan? Di channel Ya Tekno, kita tuh udah pengalaman 9 tahun review HP. Kita bahas jujur nih, plus minusnya kita bongkar semua. Dan kalau lu tertarik sama HP yang kita bahas, langsung aja cek Ya Tekno Store tuh. Buat link tokonya gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP 2 jutaan terbaik akhir tahun 2025, versi Ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Buat lu yang nyari HP 2 jutaan yang serba bisa nih, gua rekomendasiin si Camon 40 yang jadi HP terlaris di kelasnya loh. Buat layarnya tuh udah AMOLED 120Hz yang tajam dan mulus banget dah. Udah gitu nih, lu juga bisa buka kunci layar lebih praktis lewat fingerprint di layar loh. Soal performa emang bukan pakai chipset baru ya, tapi menurut gua nih, chipset Helio G100 Ultimate yang dibawanya tuh udah lumayan oke buat multitasking dan gaming menengah dah. Walaupun bukan tipikal HP gaming nih, menariknya Tekno udah ngasih fast charging 45 watt dan bypass charging loh. Jadi nggak cuma ngebut aja ngecasnya tuh, HP-nya juga bakal tetap adem walaupun lu charging sambil gaming dah. Lanjut bahas kameranya nih. Kamera utama 50 megapikselnya tuh udah pakai sensor Sony Alpha-700C yang cukup oke di kelasnya ya. Yep, jadi lu bisa jepret dengan hasil yang lumayan jernih di kondisi cukup cahaya dan minim cahaya loh. Nah, kalau tangan lu suka tremor nih bos, kamera belakangnya juga udah dibekalin fitur OIS yang rekamannya lebih stabil dah. Well, kalau lu naksir sama Camon 40 ini, lu bisa beli lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Lanjut nomor 4 nih. Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik berikutnya nih, ada Samsung Galaxy A17 yang menggoda lewat fitur penstabil OIS-nya ya. Samsung sih bilang, buat rekaman video di kamera belakang hasilnya udah lumayan stabil dah. Tapi sayangnya nih, rekaman kameranya cuma mentok di resolusi Full HD 30 fps aja ya. Terus kalau buat kebutuhan fotografinya tuh, hasil jepretannya udah lumayan oke di kondisi cukup cahaya dah. By the way, lu juga bisa narsis bareng temen dalam satu frame lewat kamera belakang ultra wide ya. Lanjut bahas performanya nih. Chipsetnya tuh pakai Helio G99 yang jadi chipset langganan HP 2 jutaan di zaman sekarang dah. Nah, buat budget 2 jutaan nih, lu bakal dapetin RAM 8GB dan internal memori 128GB ya. Walaupun fast chargingnya mentok di 25 watt aja tuh, seenggaknya Samsung ngasih adaptor gratis dalam paket pembelian dah. Dan kalau lu beli Galaxy A17 ini, asiknya doi itu bakal dapat update OS sampai 6 tahun ke depan loh. Menurut gue sih, HP ini cocok buat daily driver santai dengan tampilan software bersih khas Samsung ya. So, kalau lu naksir sama Samsung Galaxy A17 ini, lu bisa beli lewat Ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gue taruh di deskripsi tuh. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. Sekarang yang nomor 3 guys. Setelah kemarin baru rilis Moto G67 Power tuh, sekarang Motorola juga rilis Moto G57 Power yang harganya sedikit lebih murah ya. Buat kelebihan dari Moto G57 Power ini nih, gua rasa HP dengan baterai 7000 mAh ini tuh cocok buat lu yang selalu jauh sama charger dan stop kontak ya. Karena baterainya lumayan gede tuh. HP-nya juga udah dibekalin sama fast charging 33 watt di dalam paket pembelian. Emang sih fast chargingnya nggak yang kenceng banget tuh, tapi lumayan lah ya, daripada nggak ada sama sekali dah. By the way, HP-nya juga udah dibekalin sertifikasi militer tahan banting loh. Tapi kalau buat ketahanan airnya tuh, doi sebatas rating IP64 yang masih oke kalau kena air hujan ya. Lanjut bahas kameranya nih. Kamera belakangnya tuh bawa resolusi 50 megapiksel Sony Alpha-600 yang lumayan cerah dah. Walaupun gak ada fitur penstabil OIS di kamera belakangnya nih, seenggaknya rekaman video masih bisa ketolong sama fitur AIS ya. Oke, kalau lu naksir sama Moto G57 Power ini, lu bisa sikat lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Nomor 2 nih.
Nggak cuma tampil gaya lewat desain layar lengkung aja nih. POVA Curve 5G ini tuh udah dibekalin layar AMOLED 144Hz yang mewah banget dah. Buat performa juga identik sama POVA 7 series yang ngebut loh. Yep, chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultimate yang lumayan ngacir buat gaming dah. Karena nggak dibekalin slot micro SD nih, mau nggak mau lu harus ngerasa cukup sama internalnya yang 256GB ya. By the way, buat RAM-nya doi punya ukuran 8GB dan RAM virtual 8GB ya. Buat baterainya yang punya kapasitas 5500 mAh nih, Tecno udah ngasih pengecasan ngebut berkekuatan 45 watt loh. Puas sama desain dan performanya yang oke nih. POVA Curve juga nawarin kamera belakang yang asik buat foto-foto dah. Tapi kalau buat rekam video nih, penstabilnya tuh cuma ngandelin Ultra Steady ya. Tapi udah lumayan lah ya. Seenggaknya lu juga bisa rekam video 4K tuh. Well, kalau lu naksir sama POVA Curve 5G ini, lu bisa sikat lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, walaupun sekarang udah eranya iQOO Z10 nih, menurut gua iQOO Z9 masih menarik buat dibeli dah. Yang bikin HP-nya masih laris di pasaran nih, doi itu pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3 besutan Qualcomm loh. Buat skor Antutunya sendiri tembus 866 ribuan pakai Antutu versi 10 ya. Secara nggak langsung tuh, lu bisa libas game berat kayak Genshin Impact pada grafis medium 60 fps loh. Nggak lupa juga nih, HP-nya udah dibekalin vapor chamber gede, biar suhu gak gampang panas dah. Buat baterainya emang gak segede si iQOO Z10 ya. Tapi dengan baterai 6000 mAh dan fast charging 80 watt yang di bawah HP ini nih, menurut gua udah oke banget buat kelas harganya dah. Apalagi nih, sekarang varian memori 8/128GB bisa lu tebus di harga 2,9 jutaan aja tuh. Mantep banget kan? Terus asiknya juga dari HP ini, kamera belakang 50 megapikselnya tuh udah pakai sensor Sony IMX882 yang lumayan tajam dah. Tapi kalau buat penstabilnya nih, doi nggak dibekalin fitur OIS ya. Well, kalau lu tertarik sama iQOO Z9 ini, lu bisa beli lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. It's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do. Nah, selesai nonton videonya sampai habis nih, kira-kira HP 2 jutaan mana yang menggoda buat lu beli tuh? Yang pasti nih, semua HP yang gua saring jadi HP paling bestseller di kelas harganya ya. By the way, kalau lu pengen sikat salah satu HP yang gua rangkum tadi tuh, belinya bisa lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link tokonya udah gua siapin di deskripsi tuh. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you! Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days.